Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan work breakdown struktur atau singkatnya WBS berupa proyek rumah sederhana. Dan dengan tim kita yaitu ada Saiful Abdullah, dan Adi Putra dan Muhammad Rifai. Next. Pendahuluan. Latar belakang. Pentingnya rumah sederhana sebagai kebutuhan dasar dan tujuannya adalah penyedia rumah sederhana secara efisien dan terstruktur. Ruang lingkup proyek. Ada 4 macam di ruang lingkup proyek, yaitu salah satunya perencanaan, yang di dalamnya ada desain, anggaran, dan jadwal. Dan kedua adalah pengadaan, yang dimana ada material, tenaga kerja, dan peralatan. Dan ketiga yaitu konstruksi, ada fondasi, struktur utama, dan instalasi. Dan terakhir yaitu penyelesaian, yaitu finishing dan inspeksi. Oke, next. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari proyek ini. Yang pertama itu adalah manajer proyek, dan kedua adalah supervisor konstruksi, dan ketiga adalah tim pengadaan, dan keempat yaitu tim lapangan kerja, dan kelima tim kontrol kualitas. Proses bisnis proyek ini dilakukan banyak tahap. Yang pertama adalah mempersiapkan lahan, yang dimana sebuah struktur pasti harus mempersiapkan lahan, dan setelah itu pembangunan struktur utama berupa fondasi awal, dan setelah selesai akan ada instalasi sistem, dan setelah itu, setelah semua jadi, akan ada finishing, yang dimana untuk pengecekan terakhir apakah sudah selesai, apakah bisa ditempati atau tidak, dan terakhir adalah serah terima. PBS fase 1 perencanaan 1:1 pengumpulan informasi tambahan, yang dimana pengumpulan informasi tambahan ini terdapat dari klien jika memang ada informasi seperti ada yang ingin ditambahkan atau apa. Dan 1.2 yaitu penyusunan desain awal, yang dimana desain awal ini bakal bisa berubah sewaktu-waktu. Dan ketiga adalah estimasi biaya dan waktu, yang dimana perkiraan dari biaya seperti harga-harga pokok atau harga-harga material dan semacamnya, dan waktu yang ditentukan sampai proyek ini selesai. Oke, lanjut ke Saiful Abdullah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Yang kedua WBS fase kedua persiapan. Di dalam persiapan ada langkah-langkah seperti persiapan dokumen perizinan, pembersihan dan pengukuran lahan, pemesanan bahan dan alat. Selanjutnya, fase yang ketiga konstruksi, pembuatan fondasi, pemasangan rangka bangunan, instalasi listrik dan air, penyelesaian atap dan dinding. Itu fase-fase ketiga konstruksi. Selanjutnya, fase 4 penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir mencakup pengecatan dan finishing, pemasangan keramik dan lantai, inspeksi dan kualitas. Diagram BBS, presentasi visual hierarki BBS menggunakan diagram pohon sebagai berikut: jadwal dan pengelolaan proyek, estimasi waktu setiap fase, pengelolaan sumber daya, monitoring dan evaluasi. Kesimpulan dan rencana ke depannya. Proyek memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, pengembangan desain yang lebih ramah lingkungan, integrasi dan teknologi untuk efisien lebih lanjut. Dan ini diagramnya. Lanjut. Mungkin Rifai mungkin melanjutkan untuk menjelaskan diagramnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian gambar untuk diagramnya. Yang pertama ada perencanaan, yaitu merencanakan dalam sebuah pembangunan pasti ada sebuah perencanaan, contohnya kayak mau dibangun seperti apa dan bentuknya kayak gimana. Dan setelah itu ada namanya persiapan. Persiapan itu mulai dari material dan bahan-bahan yang lainnya, dan selanjutnya adalah
consumption atau pengumpulan barang. Dan selanjutnya ada konstruksi sederhana. Konstruksi sederhana itu yaitu pembangunan tahap awal yang belum sepenuhnya bangunan tersebut jadi, dan ada lagi yang namanya konstruksi akhir. Konstruksi akhir itu adalah proses finishing atau akhir dari bentuknya sebuah bangunan yang sudah diinginkan oleh klien. Untuk gambarnya bisa dilihat dari diagram yang sudah dibuat. Baik, itu aja yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.